Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau mengeksplorasi function yang ada pada bahasa pemrograman C++. Ini adalah mata kuliah dari algoritma dengan tugas video eksplorasi fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adison Elviga dari kelas Teknik Informatika Sore. Saya berkuliah di STIMIK Bandung. Ya, itu aja. Lanjut ke materi fungsinya. Apa itu fungsi atau function pada bahasa pemrograman C++? Fungsi adalah subprogram yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu dan bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini emang wajib ada di setiap program C++ karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali pada saat program akan berjalan. Secara sederhananya, fungsi atau function adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Tugas yang sama akan lebih efektif jika dipisahkan dari program utama dan dirancang menjadi sebuah fungsi atau function. Berikut saya tuliskan di sini adalah tujuan fungsi yang ada pada bahasa pemrograman C++. Yang pertama, pemrograman menjadi terstruktur. Di sini pasti jelas banget sih kegunaan fungsi, karena dengan menggunakan fungsi, kode yang kita buat bisa jadi lebih mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Karena ya memang terstruktur dan terlihat rapi. Lanjut, yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah yang program yang sama dan dipakai berulang-ulang kali dapat dituliskan secara terpisah menggunakan fungsi. Yang ketiga, dapat dipanggil berulang kali. Program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsinya. Cara memanggil fungsi yaitu dengan menyebutkan nama fungsinya, lalu kurung buka kurung tutup. Jika ada parameter, gunakan parameternya, lalu titik koma. Seperti itu. Ini ada bagian-bagian dari fungsi. Yang pertama ada deklarasi ya. Ini ada tanda panahnya. Deklarasi itu atau nama fungsi. Di sini dicontoh nama fungsinya ya, nama fungsi ya. Nama underscore fungsi ini adalah deklarasi dari fungsi yang akan kita buat nanti. Lanjut, di sini yang kedua ada definisi atau body. Definisi atau body itu adalah isi dari fungsi yang kita buat. Misalnya di sini ada cout, lalu keluaran. Ini adalah sebuah fungsi. Seperti itu. Yang ketiga ada parameter, ditunjukkan ke tanda panah. Parameter biasanya ada pada dalam kurung ini ya, dengan tipe datanya dan namanya. Ini contoh parameter bertipe data string dengan nama coba. Dan yang keempat ada argumen. Argumen di sini itu apa ya? Oke, di sini ada yang keempat ada argumen. Argumen ini adalah data yang akan kita kirimkan ke parameter. Penjelasan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Saya tampilkan saja langsung. Yang pertama ini deklarasi atau nama fungsi. Merupakan bagian yang wajib ada dalam sebuah fungsi. Contohnya ini, void nama fungsi. Kita membuat fungsi dengan nama underscore fungsi. Oke, void di sini merupakan sebuah keyword
pada bahasa C++ yang berfungsi untuk membuat sebuah function tanpa mengembalikan nilai atau return value. Nama fungsi. Nama fungsi ini merupakan sebuah dari function yang dibuat ya. Contohnya seperti itu. Terus di sini ada kurung buka kurung tutup ya. Ini berfungsi untuk menyimpan variabel atau data atau disebut parameter yang tadi dijelaskan ya di dalam kurung tersebut. Contohnya int a, ntb atau tipe data lain misalnya string coba yang tadi dibuat di slide sebelumnya. Ini string coba. Lalu ada kurung kurawal. Kurung kurawal buka dan kurawal tutup ini berfungsi untuk menyimpan body atau isi dari function. Contohnya, kita tambahin cout di sini. Kurung kurawal cout. Ini adalah sebuah fungsi. Dia itu masuknya body. Jadi disimpannya ya itu di antara kurung kurawal tersebut. Nah, ini definisi body yang lebih jelas mungkin ya. Definisi function atau body function atau juga isi function merupakan sebuah bagian dari function yang sebetulnya tidak wajib ada ketika function tersebut dibuat. Kita bisa menambahkan definisi fungsinya setelah dibuat seperti ini, setelah dibuat langsung dan kita bisa langsung menambahkan definisi fungsi ketika fungsi itu dibuat. Oh, maaf, terbalik. Yang tadi itu setelah dibuat yang ini. Jadi kita buat fungsinya dulu, baru kita buat definisinya di bawah. Sementara yang ini kita bisa langsung menambahkan definisi fungsi ketika fungsi itu dibuat. Bedanya bisa dilihat sih. Jelas ya. Yang langsung ini lebih sedikit daripada yang setelah dibuat. Oh, pertanyaan. Apa bedanya antara keduanya? Yang langsung atau yang setelah dibuat? Jika kita membuat fungsi secara definisi atau langsung seperti yang ini, kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main. Ini fungsi main. Dan kita buat di atas di sini. Jika dibuat di bawah fungsi main, maka program akan error. Soalnya program C++ ini dieksekusi dari atas ke bawah. Ya, semua itu juga sama sih bahasa pemrograman. Rata-rata dari atas ke bawah. Nah, tapi berkat deklarasi ini, masalah ini bisa teratasi. Jadi kita bisa bikin si definisi di bawah fungsi main. Karena ini ada deklarasi. Void katakan peta misalkan. Oke, selanjutnya ada parameter. Parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke fungsi. Parameter di sini istilahnya penerima lah. Parameter merupakan sebuah data yang mempunyai tipe seperti string, integer, array, dan lain-lain. Contohnya di sini, void nama fungsi string coba. Nah, yang di dalam kurung ini itu merupakan parameter dengan tipe datanya string dan namanya coba. Parameter ini dapat kita kembalikan nilainya atau tidak ke si pemanggil function. Lanjut, di sini ada argumen. Argumen merupakan sebuah data yang dikirimkan ketika function dipanggil, sedangkan parameter adalah sebuah data yang ditangkap dari argumen ketika function dipanggil. Sederhananya, argumen itu pengirim data ke si function ketika dipanggil. Sedangkan parameter si penerima data dari argumen. Sebuah data yang ditangkap dari argumen atau penerima data yang ditangkap dari argumen ketika function dipanggil. Gitu. Ini ada contohnya. Nah, di sini ada parameternya untuk menerima datanya dan di sini ada data yang dikirimkannya atau pengirimnya atau argumen tadi. Untuk penjelasannya mungkin
seperti itu saja. Terima kasih. Lanjut ke demo di C++-nya, eksplorasi di C++. Ini tadi sudah bikin ya, berupa C++ include fungsi eksplorasi yang pertama yang tadi saya buat. Pertama kita buat library-nya dulu. Library. Ini kita pakai IOStream. Kenapa? Karena kita akan menggunakan cout untuk kita akan menggunakan cout untuk codingan kita sekarang. Misalkan setelah kita buat library-nya, kita gunakan using namespace std. Fungsi using namespace std ini untuk apa? Di sini ada. Sambil googling aja ya. Using namespace std adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk rangka yang sama. Bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Sehingga fungsinya ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisannya secara langsung. Jadi kita nggak harus panggil std lagi, cukup sekali di atas dan fungsi cout dan cin bisa digunakan. Seperti itulah kurang lebihnya. Di sini kita buat fungsi, kita void nama fungsinya, nama fungsi ini, nama underscore fungsi. Kita isikan parameternya kosong ya. Ini tanpa parameter dan tanpa argumen juga. Ini tidak mengembalikan nilai karena kita menggunakan void. Misalkan kita cout, ini adalah sebuah fungsi. Lalu kita buat in main-nya. Ini tuh fungsi utama. Seperti yang tadi dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Kita panggil nama fungsinya. Nama underscore fungsi dalam kurung tutup kurung. Ya, kurung buka kurung tutup. Titik koma. Dan ketika kita compile programnya, maka akan muncul tulisan ini adalah sebuah fungsi seperti yang ada pada codingan. Gitu. Lanjut, ada fungsi eksplorasi yang kedua. Yang ini dengan parameter dan argumen, tapi tidak mengembalikan nilai. Kalau yang ini tanpa parameter dan argumen, yang ini dengan parameter dan argumen. Untuk library-nya kita sama, gunakan IOStream untuk mengenali cout dan cin. Di sini juga kita bikin fungsi yang namanya sama, nama underscore fungsi. Bedanya, kita tambahkan parameter di sini. Parameter yang kita buat bertipe data string dan bernama coba. Lalu kita cout coba. Setelah itu kita buat program fungsi utamanya, yang main. Nah, lalu kita panggil nama fungsinya. Nah, di dalam kurung ini, kita isikan argumen. Argumen yang kita buat ini, contohnya ini teks yang coba ditampilkan. Tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurawal, dan ketika dikompil, programnya akan menampilkan seperti berikut. Ini teks yang coba ditampilkan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini ada fungsi eksplorasi yang tadi ini yang definisi langsung. Jadi kita setelah kita bikin fungsinya, kita bikin fungsi katakan peta misalnya. Langsung kita definisikan cout katakan peta. Setelah itu kita buat fungsi utamanya in main dan panggil fungsinya. Nama fungsinya kurung buka kurung tutup titik koma. Karena kita nggak pakai parameter dan argumen ya. Lalu kita F11 untuk nge-compile dan yang muncul adalah katakan peta.
Kenapa yang muncul 3 kali? Karena kita di sini memanggil katakan peta sebanyak 3 kali. Kalau ingin menampilkan 5, kita tambahkan misalkan. Copy, paste. Harusnya yang muncul 5 buah. Ya, betul. 5 buah. Sesuai dengan jumlah yang dipanggil, yang dipanggil dari fungsi tersebut. Ini kita panggil 5, yang keluar 5. Gitu. Lalu di sini juga ada fungsi eksplorasi, definisi setelah fungsi dibuat. Sama ya kayak yang PowerPoint, yang versus tadi lah itu. Bedanya di mana? Kalau yang ini definisi langsung, kita langsung definisikan si out katakan peta. Sementara di sini kita definisikan di akhir. Itu bedanya. Kenapa kita bisa definisikan fungsinya di akhir? Ya karena kita menggunakan deklarasi ini. Jika tanpa deklarasi, fungsinya tidak bisa dipanggil, akan error. Kita coba F11. Ya, katakan peta. Sama saja sih kayak yang tadi. Cuman bedanya, kalau yang tadi itu di awal, langsung didefinisikan. Kalau yang ini di akhir setelahnya, baru kita definisikan. Seperti itu. Ups, nggak kelihatan. Lanjut ya, ada fungsi eksplorasi parameter. Nah, kalau yang ini ada parameter, ada argumen. Dan ini kita definisikan secara langsung. Tadi saya buat menggunakan library IOStream using namespace std biar CO dan C ini ya nggak harus terus bukan panggil, apa ya? Biar dikenali ya, CO sama C ini ya. Kita isikan, kita buat void di sini, terus membuat nama fungsinya, kita buat katakan peta, dan bikin parameternya. Di sini parameternya tipe datanya string, dan dengan nama string nama. Kita cout katakan peta, lalu masukkan nama di sini ke parameternya, dan masukkan lagi tanda seru dan enter. /n di sini artinya enter ya. Lalu kita buat fungsi utamanya ent main, dan panggil fungsinya katakan peta. Lalu kita buat argumennya. Nah, argumen ini data yang dikirimkan ke parameter. Jadi dia pengirimnya dan dia penerimanya. Parameternya nama. Lalu di sini kita buat 3 pemanggilan dengan argumen yang berbeda-beda ya. Di sini ada tiga argumen. Yang pertama Dora, Boots, Diego. Ketika kita compile programnya, kita F11, maka yang tampil akan seperti ini. Pertama katakan peta Dora, katakan peta Boots, katakan peta Diego. Sesuai dengan jumlah fungsi yang kita panggil dan jumlah argumen yang kita buat. Seperti itu. Di sini juga saya akan buat apa ya? Namanya tuh eksplorasi lagi. Ini langsung sih berupa apa ya? Checking bilangan ganjil genap. Yang pertama kita buat library-nya dulu. Include IOStream. Kita pakai changeout ya. Yang lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima. Kita pakai using namespace juga untuk mengenalkan checkout sama chain-nya. Lalu kita buat misalkan ENTN.
kita buat tipe data integer dengan nama n. Ini akan digunakan untuk apa ya? Masukkan jumlah ya, bukan jumlah, angka. Angka yang akan dicek dia bilangan genap atau bilangan ganjil gitu. Dan kita buat di sini bool. Ini bool itu buat boolean ya. Jadi antara true atau false. Dia ganjil atau genap kita tentuin di sini. Terus kita buat nama fungsinya ganjil genap. Lalu untuk parameternya kita kosongkan kurung kurawal buka dan tutup. Nah, di sini kita pakai if. If-nya itu kita isikan jika n. N itu jumlah bukan jumlah, angka yang akan diinputkan nanti. Mod 2 sama dengan mod 2 sama dengan 0, maka dia true. Maka dia genap. Jika bukan, kita else kurung ke kurung tutup kurawal return false. Jika n mod 2 sama dengan 0, berarti dia genap. Jika tidak, berarti dia ganjil, return false. Lanjut, kita ke kode program fungsi utamanya. Kita tuliskan di sini main, kurang buka kurang tutup, kurung kurawal buka kurang kurawal tutup. X. Nah, di sini kita check out, masukkan angka yang akan dicek. Lalu di sini check in, masukkan ke n. Seperti itu, lalu check out lagi. Apakah bilangan ya genap? Kita panggil fungsi ganjil genapnya. Ganjil genap. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Titik koma, udah. Coba kita F11, save dulu ini untuk ganjil genap. Ganjil genap. Simpan. Oke, ada yang salah di mana ya? Oh iya, ini sama dengannya 2 harusnya. Sorry. 11. Di sini masukkan angka yang akan dicek, misalkan kita 2. Apakah bilangnya genap? Jika dia bertuliskan 1 di sini, berarti dia ya, tandanya ya. Dan berarti genap. Kita F11 lagi, kita masukkan angka 5 misalkan. Di sini dia muncul 0. Berarti bilangannya ganjil atau tidak genap. Seperti itu. Kita buat satu lagi mungkin buat demo ya. Contoh. Kita pakai library IOStream juga ya. IOStream using namespace std. Baru kita bikin float di sini. Kita akan bikin program menghitung luas segitiga menggunakan function. Kita buat di sini namanya, nama fungsinya luas segitiga. Kita buat parameternya di sini float alas
float tinggi. A di sini untuk alas, T di sini untuk tinggi. Yes. Nah, di sini kita cout. Cout di sini yaitu untuk masukkan nilai alas misalkan. Nilai alasnya berapa? Oke, kita hapus. Lalu di sini check-in ke yang A, ke float A. Di sini juga kita buat lagi masukkan nilai tinggi. Biar rapi kita samain spasinya. Masukkan juga ke tinggi. Titik koma. Kita di sini definisikan lagi plot hasil. Tipe datanya plot, namanya hasil. Itu sama dengan satu dalam kurung dulu alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Hasil sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 ini rumus luas segitiga ya. Lalu kita kembalikan. Return. Hasil. Oops. Titik koma. Nah, ini kita udah buat fungsinya. Sekarang kita buat program utamanya. Main. Lalu float. Kita definisikan X dan Y. Cout. Luas segitiga. Itu, oops, salah. Luas segitiga masukkan, kita panggil nama fungsinya. Luas segitiga. Jangan lupa parameternya. Ini kita isikan X, Y yang tadi dibuat di sini, plot X. Jadi nilai X ini akan diisi dengan plot A atau nilai alas, dan plot Y ini akan diisi dengan nilai tinggi T di sini. Jadi luas segitiga nama fungsinya, parameternya float A, float T, jadi di sini XY. Nah nih, kita udah definisikan atau deklarasikan, sorry. Kita deklarasikan. Di sini jangan lupa titik koma. Coba F11, kita bikin luas segitiga. Nah, masukkan nilai alas. Kita ingin nilai alasnya 10 dan nilai tingginya kita 5. Maka hasilnya 25. Karena 10 dikali 5, 50, dibagi 2, yaitu 25. Mungkin itu aja sih eksplorasi tentang fungsi yang udah saya buat di hari ini. Sampai ketemu di mungkin penjelasan atau video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.